Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya di channel Fitri Elmarsa. Kali ini saya akan membahas mengenai persediaan dengan menggunakan metode perpetual. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu persediaan. Persediaan itu merupakan salah satu aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, dan biasanya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan ataupun laporan laba rugi. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana kegiatan operasional masing-masing perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, untuk yang kegiatan operasional dari perusahaan dagang yaitu membeli barang dagang kemudian dijual kembali, yang biasanya jenis persediaannya adalah persediaan barang dagang. Selanjutnya untuk yang jenis perusahaan manufaktur yang kegiatan operasionalnya itu membeli bahan baku kemudian diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi dan lalu untuk dijual kembali. Nah, jenis persediaan yang ada di dalam perusahaan manufaktur ini ada persediaan bahan baku, persediaan setengah jadi, kemudian persediaan barang jadi, dan persediaan bahan penolong. Nah, di dalam menilai persediaan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui metode biaya di dalam persediaan, yaitu yang pertama metode periodik dan metode perpetual. Untuk yang metode periodik di sini merupakan sistem pencatatan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan barang dagang di akhir periode akuntansinya. Artinya ketika terjadinya transaksi yang akan mempengaruhi persediaan barang dagang, maka akun persediaan barang dagang itu tidak akan terpengaruh secara langsung. Namun di akhir periode akuntansinya secara perhitungan fisik baru dilakukan untuk mengetahui berapa nilai persediaan awal dan berapa nilai persediaan akhirnya. Kemudian yang kedua, metode perpetual. Metode perpetual ini merupakan metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi perusahaan yang menyebabkan adanya pemasukan, kemudian pengeluaran persediaan barang, dan return pemberian barang yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi, dan biasanya metode ini disebut sebagai metode buku. Kenapa? Karena setiap persediaan barang yang masuk maupun yang keluar itu selalu dicatat dalam pembukuannya. Nah, di dalam metode biaya tadi, baik yang periodik maupun yang perpetual bisa digunakan untuk menilai penilaian persediaan akhir, yaitu dengan menggunakan metode identifikasi khusus, kemudian menggunakan metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama, atau fish in and fish out, kemudian masuk terakhir, keluar pertama, atau less in and fish out, kemudian rata-rata bergerak, dan metode biaya standar. Jadi masing-masing penilaian dari persediaan akhir ini bisa dijelaskan di sini bahwa untuk yang metode identifikasi khusus kita bisa melihat dari setiap jenis bahan yang ada di dalam gudang. Itu diberi tanda tentang berapa bahan baku tersebut dibeli sehingga dapat diketahui harga pokok bahan baku yang akan dipakai. Dengan cara apa? Dengan cara melihat tanda khusus tersebut. Kemudian untuk yang FIFO atau MPKP, fish in and fish out-nya ini artinya bahwa persediaan barang dagang yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu, sehingga untuk menilai persediaan akhirnya itu dapat dilaporkan sebesar nilai harga pokok pada pembelian terakhir. Nah, kemudian untuk yang LIFO atau less in and fish out artinya barang yang dijual pertama adalah barang yang masuk di gudang terakhir, sehingga nilai persediaan akhir yang dilaporkan sebesar nilai harga pokok pada pembelian pertama. Namun menurut standar akuntansi internasional maupun standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia itu termasuk PSAK, IFRS, ini tidak dipergunakan lagi untuk metode LIFO
karena di dalam metode LIFO ini ada beberapa alasan kenapa tidak dipergunakan lagi. Yang alasan pertama bahwa adanya perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan dengan metode yang biasanya dipakai, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata bergerak ataupun average. Nah, di satu sisi juga terdapat adanya selisih yang cukup signifikan, yang cukup jauh dalam menentukan laba operasi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya untuk yang alasan kedua adalah mampu mengurangi kualitas laporan keuangan. Di dalam penggunaan metode LIFO ini juga tidak mempresentasikan recent cost of inventory-nya, karena hal ini akan membuat persediaan tidak memiliki nilai yang relevan atau keadaan yang sebenarnya, sehingga akan mempengaruhi yang namanya kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk memanipulasi yang namanya pajak. Nah, kelemahan dari metode ini adalah mampu digunakan untuk memanipulasi yang namanya laba perusahaan, sehingga ketika perusahaan meminimalisirkan yang namanya laba atau memperkecil laba, akan berpengaruh pada pajak penghasilan, sehingga akan mengurangi yang namanya pendapatan negara. Nah, itu alasan dari kenapa metode LIFO itu tidak digunakan. Yang dari alasan tersebut kita sudah mengetahui bahwa untuk yang ketentuan perpajakan di Indonesia itu tidak memperbolehkan hal seperti itu. Kemudian untuk yang metode selanjutnya adalah metode rata-rata bergerak atau metode average. Artinya di sini bahwa penjualan barang dagang disamakan antara yang masuk pertama maupun yang terakhir itu dengan menggunakan harga pokok rata-rata dari harga perolehannya. Dan yang terakhir adalah metode standar. Metode standar ini adalah sebenarnya metode taksiran, biaya taksiran atau harga taksiran, yang dimana dapat mencerminkan harga yang didapatkan atau diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk lebih memahami bahwa kita harus melihat contoh dari penentuan persediaan, yaitu dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average dalam metode biaya perpetual. Nah, di sini dapat diilustrasikan pada barang 127B, di mana barang tersebut terjadi beberapa transaksi mulai dari transaksi persediaan awal tanggal 1 Januari sampai dengan transaksi pembelian pada tanggal 30 Januari. Di sini sudah tercantum jumlah unit dan biaya per unitnya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah dengan menentukan metode FIFO, fish in and fish out, atau barang yang pertama kali masuk itu yang dijual pertama kali atau yang terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang metode FIFO itu sendiri pada tanggal 1 Januari jumlah kuantitasnya 1000. Nah, biaya per unitnya 20, kalau kita kalikan jadi 20.000. Kalau mau dalam jutaan atau ribuan nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian untuk yang tanggal 4 Januari di sini terjadi penjualan 700 unit. Dari kita ambil persediaan awalnya 1000 unit tadi, sehingga hasilnya 300 unit yang ada di dalam persediaan. Tinggal kalian kalikan saja biaya per unitnya. Kenapa yang 700 unit ini kita menggunakan biaya per unit yang ada pada tanggal 1 Januari? Karena kita ngambil jumlah persediaan awalnya 1000 unit, kita ambil dari tanggal 1, kita jual 700, pastinya biaya per unitnya harus sama. Kemudian untuk yang selanjutnya pada tanggal 10 Januari terjadi transaksi pembelian. Transaksi pembelian 500 unit dengan biaya per unit yang berbeda 22,40. Kalau kita kalikan jadinya ribuan. Kalau kalian mau jutaan juga nggak apa-apa, jadinya 11.200.000. Kemudian
Untuk yang tanggal 10 di persediaannya masih ada sisa di tanggal 4, maka kita masukkan ke dalam transaksi tanggal 10-nya di dalam persediaannya, begitu juga transaksi pembeliannya. Kemudian untuk yang tanggal 22 terjadi transaksi penjualan sebanyak 300 unit. 300 unit ini sebenarnya transaksi penjualannya 360 unit, tapi karena ini adalah phase in and phase out, maka kita habiskan terlebih dahulu persediaan yang ada di dalam tanggal 10, yaitu 300, maka kita 300 terlebih dahulu yang kita jual, kemudian dikalikan dengan biaya per unit yang sama, sehingga hasilnya 6.000. Kemudian kan sisa tinggal 60 unit. Kita ambil dari persediaan yang masih tersisa 500 unit ini. Nah, kalau kita jual 60 unit, maka kan akan tersedia sisanya 440 unit. Nah, kita tinggal kalikan dengan jumlah unit yang 500 yang masih sisa 22,40, maka hasilnya 9.856. Kemudian pada tanggal 28. Pada tanggal 28 ini terjadi transaksi yang namanya penjualan. Nah, karena di sini masih sisa di tanggal 22, maka kita jual 240 sehingga sisanya tinggal 200, taruhlah di dalam persediaan. Nah, dengan biaya per unit yang sama karena ini masih sisa. Nah, kemudian tanggal 30 terjadi transaksi pembelian 600. Karena ini masih sisa, maka sisa yang tanggal 28 kita masukkan persediaan yang ada di dalam tanggal 30, yaitu 200 unit dan 600 unit. Kalian tinggal kalikan saja biaya per unitnya masing-masing. Sehingga diketahuilah beban pokok penjualan pada metode FIFO ini sebesar Rp26.720 atau dalam jutaan boleh. Nah, kemudian diketahui persediaan akhirnya yaitu 18.460.000 atau Rp18.460. Persediaan akhir per 31 Januari ini diperoleh dari transaksi pembelian pada tanggal 10 Januari dan 30 Januari. Nah, setelah kalian menghitung metode FIFO pada persediaan akhirnya, maka jangan lupa kalian harus membuat ayat jurnalnya. Di sini tanggal 4 Januari piutang usaha pada penjualan sebesar 21.000 atau 21 juta. Ini diperoleh dari yang ada di dalam soal. Setiap transaksi penjualannya itu dibebankan Rp30.000 per unit. Itu udah ada di dalam soalnya. Tinggal kalian kalikan saja, yaitu di dalam setiap kolom beban pokok penjualan jumlahnya berapa. Misalkan tadi tanggal 4 700 unit kalikan dengan Rp30.000, maka hasilnya 21 juta atau mau dalam ribuan juga nggak apa-apa. Kemudian kalau seandainya tidak terjadi atau tidak ada ataupun tidak dicantumkan Rp30.000 per unit pada transaksi penjualan, maka tidak perlu dibuat ayat jurnal piutang usaha pada penjualan seperti itu, tidak perlu dibuat ayat jurnal, langsung pada beban pokok penjualan pada persediaannya saja. Maka diambillah jumlah biaya pada tanggal 4 yaitu 14.000 atau 14 juta. Begitu juga dengan tanggal 10. Tanggal 10 Januari diambil jumlah biayanya 11.200 persediaan pada utang usaha. Kemudian tanggal 22 dan tanggal 28 itu terjadi transaksi penjualan. Nah, di sini kita bisa mengetahui piutang usahanya 10.800 atau 10.800 diperoleh dari 360 dikali Rp30.000 per unit tadi yang ada di dalam soalnya. Sehingga hasilnya 10.800 atau 10.800. Kemudian beban pokok pada penjualannya. Beban pokok pada penjualannya ini kan 7.344 diperoleh dari total jumlah atau jumlah biayanya ditotalin saja 6.000 ditambah 1.344.
Kemudian untuk tanggal 28 juga caranya sama. Kalian tinggal kalikan saja 240 unit dikali 30.000, maka hasilnya 7.200 atau 7.200.000. Nah, di sini beban pokok penjualan pada persediaannya tinggal diambil aja dari jumlah biaya tanggal 28. Kemudian tanggal 30 terjadi transaksi pembelian, maka kita tinggal melihat jumlah biayanya saja dipindahkan sehingga membentuk ayat jurnal persediaan pada utang usaha. Kemudian untuk yang metode LIFO di sini sebenarnya tidak dipergunakan lagi menurut standar akuntansi internasional maupun standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Namun tidak apa-apa, yang penting kita bisa menambah pengetahuan mengenai metode LIFO ini. Nah, untuk metode LIFO, less in and phase out atau barang yang terakhir kali masuk itu yang dijual pertama atau yang terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari ini kan terjadi transaksi persediaan awal. Nah, di sini 1.000 unit sebenarnya hampir sama dengan Vivo tadi, yaitu untuk yang transaksi penjualannya 700 kita kurangi jadi sisanya 300. Nah, untuk yang tanggal 10 terjadi transaksi pembelian dengan biaya per unit yang udah ada di dalam soal, tinggal kalian kalikan aja sehingga hasilnya 11.200. Nah, karena transaksi tanggal 4 ini masih belum terpakai, maka kita bisa masukkan ke dalam persediaan yang ada di tanggal 10, yaitu 300 dan 500. Sehingga tanggal 22 masih terjadi transaksi penjualan 360. Kenapa 360 diambil dari 500 unit ini? Kenapa 500 unit ini? Karena 500 unit ini merupakan barang yang terakhir masuk atau yang ada di dalam persediaan. Maka kita ambillah dari 500, kita jual 360, maka sisanya ini adalah 140 yang ada di dalam persediaan. Yang 300 kan belum terpakai karena merupakan barang yang pertama masuk. Kalau yang 500 ini kan barang yang terakhir masuk. Itu yang harus dijual pertama sehingga sisanya 140. Makanya biaya per unitnya itu kita menggunakan yang nilai 500 unit. Nah, kemudian untuk yang tanggal 28 di sini terjadi penjualan juga sebanyak 240 unit. Karena ini masih sisa barang terakhir masuk 140 unit, kita jual terlebih dahulu 140 unit. Nanti sisanya kita ambil dari yang persediaan pertama kali masuk yang 300 ini. Nah, sehingga sisanya ini adalah 200 unit. Makanya kita masih menggunakan yang biaya per unit Rp20 dari yang dijual Rp100. Nah, kemudian tanggal 30 di sini terjadi transaksi pembelian. Transaksi pembeliannya ini adalah 600 unit. Nah, kita kalikan dengan yang ada di dalam soal sehingga menghasilkan 13.980. Karena ini tanggal 28 masih ada sisa di dalam persediaan, maka kita masukkan ke dalam persediaan yang ada di dalam tanggal 30. Sehingga akan diketahui biaya totalnya pada beban pokok penjualannya sebesar 27.200 atau dalam jutaan boleh. Begitu juga dengan persediaan akhir per 31 Januari ini diperoleh dari persediaan awalnya 200 unit ditambah dengan persediaan pada transaksi pembelian yaitu tanggal 30 Januari. Setelah kalian sudah mengetahui persediaan akhir dengan metode ini, maka jangan lupa untuk membuat ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya ini bahwa untuk yang tanggal 4 sama caranya dengan yang metode Vivo, ya. Kemudian untuk yang tanggal 10 juga sama caranya, tinggal ambil dari total biayanya, kemudian tanggal 22 dan 28 juga tinggal kalian kalikan saja 360 dikali 30.000 sehingga hasilnya 10.800 atau 10.800.000. Nah, kemudian tinggal diambil dari total biayanya
Nah, begitu juga dengan tanggal 28. Tanggal 28 ini kan 7.200. Ini diperoleh dari 240 dikali 30.000. Jadinya 7.200 atau 7.200.000. Nah, 5.136 ini dari beban pokok penjualan pada persediaannya ini diperoleh dari total biayanya, yaitu 3.136 ditambah 2.000, sehingga hasilnya 5.136 atau jutaan. Kemudian pada transaksi yang terakhir, transaksi pembelian, di sini tinggal dipindahkan dari total biayanya pada persediaan dan utang usaha. Kemudian yang metode rata-rata bergerak atau metode average, di sini bahwa pada tanggal 1 Januari 1.000 unit dengan biaya per unit yang sudah ada, tinggal kalikan saja. Kemudian untuk yang tanggal 4 juga terjadi penjualannya, tinggal kita ambil dari 1.000 unit, dijual 700, sisanya tinggal 300 unit, kemudian tanggal 10 dibeli 500 unit. Nah, terjadi transaksi pembelian dengan biaya per unit yang sudah disediakan dalam soal, sehingga tinggal kalian kalikan saja. Nah, sehingga di dalam persediaan tanggal 10 sebesar 800 unit diperoleh dari tanggal 4, persediaan 300 unit ditambah dengan pembelian tanggal 10 500 unit, sehingga hasilnya 800 unit. Kita menggunakan yang 6 juta atau 6.000 jumlah biayanya, ditambah dengan jumlah biaya pada tanggal 10 Januari, yaitu 11.200 ditambah 6.000 atau dalam jutaan, sehingga hasilnya 17.200 atau 17.200. Kalau kita bagi, maka hasilnya 21,50. Kemudian untuk yang selanjutnya tanggal 22 itu terjadi transaksi penjualan 360, tinggal dikalikan saja dari yang biaya per unit yang ada di dalam persediaan tanggal 10. Kenapa? Karena kita menjual dari 800 unit ini dijual 360, sehingga sisa yang ada dalam persediaannya itu 440. Nah, kalau secara gampangnya 800 dikurangi 360 kan jadinya 440. Kita masih menggunakan biaya per unit yang ada di dalam jumlah 800 unit ini. Nah, kemudian untuk yang tanggal 28 terjadi transaksi penjualan karena sisanya ini adalah di dalam persediaan tanggal 22 masih mencukupi 440, jadi lalu kita jual 240, kalau sisanya di sini 200. 440 unit yang dijual 240 unit, maka tersisa di dalam persediaan tanggal 28 itu 200 unit. Nah, kemudian di sini kalau kita kalikan 21,50 ini jadinya 4.300. 4.300 ini kita tambahkan saja dengan yang jumlah biaya pada tanggal 30 terjadi transaksi pembelian, yaitu 13.980, sehingga hasilnya 18.280 atau dalam jutaan boleh. Nah, 800 ini diperoleh dari sisa yang ada di tanggal 28 dan transaksi pembelian yang ada di dalam tanggal 30, yaitu 600. Ya, 200 ditambah 600 jadinya kan 800. Kalau kita bagi 18.280 dibagi 800, maka hasilnya 22,85. Sehingga akan diketahui beban pokok penjualannya sebesar 26.900 dan persediaan akhir di 31 Januari sebesar 18.280. Maka dari itu kalian harus membuat ayat jurnalnya, karena di sini ayat jurnalnya hampir sama caranya dengan yang metode FIFO-LIFO, tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk yang piutang usaha pada penjualan caranya sama, tanggal 10 tinggal dilihat dari jumlah biayanya saja 11.200, piutang usaha tinggal dikalikan saja 360 dikali 30.000, kemudian
beban pokok penjualannya juga tinggal dilihat dari jumlah biayanya. Kemudian untuk yang tanggal 28 juga caranya sama sampai dengan jurnal tanggal 30 Januari, tinggal kalian melihat dari jumlah biayanya saja. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.